Itu gini Umi, kan kita ibu rumah tangga dan suami ketika itu kan sedang ada di rumah tapi seringkali sibuk dengan pekerjaannya. Nah kita kan diusahakan kalau di rumah berjamaah sama suami ya Umi. Nah ketika suami diajak gitu selalu mengakhirkan waktu gitu Umi. Apakah saya sebagai istri itu sholat dahulu apa nunggu suami yang di akhir waktu gitu. Makanya suaminya diajak ngaji nggih. Suaminya diajak ngaji. Sekarang sholat di awal waktu, sholat sendiri dengan sholat di akhir waktu berjamaah, bagusan mana? Bagusan mana? Bagusan sholat berjamaah. Tapi alangkah bagusan lagi kalau sholat berjamaah di awal waktu. Berarti makanya suaminya diajak ngaji. Kalau suaminya itu kan lelang gitu ya, lelang gitu kan waktunya keburu-buru guys Umi. Jadinya kita harus kita sholat dulu aja, mending seperti itu. Tidak, jadi begini loh ya. Tadi pertanyaan saya, sholat sendiri dengan sholat berjamaah bagusan mana? Bagusan berjamaah. Berarti jenengan sholat di awal waktu sendirian dengan jenengan sholat berjamaah di akhir waktu, maka masih lebih baik sholat berjamaah di akhir waktu. Lebih baik lagi yang sholat jamaah di awal waktu. Oke, berarti berusaha untuk mengajak suami ya. Kalau nggak mau dijewer telinganya. Terima kasih Umi, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya ngaji itu penting ya seperti ini, gitu. Kalau jenengan nggak ngaji nggak akan tahu dan nggak akan kebuka hati jenengan. Tapi kalau jenengan ngaji seperti ini, akhirnya jenengan kan kebuka hati jenengan. Ya Allah, ternyata sholat saya masih salah semuanya. Harus saya perbaiki. Oh ternyata wudhu saya masih banyak yang salah, saya harus perbaiki. Kalau jenengan ngaji pasti jenengan ingin memperbaiki. Tapi kalau jenengan nggak pernah ngaji, ya nggak masa bodoh karena memang jenengan nggak ngerti. Makanya orang ngaji itu pahalanya luar biasa. Orang ngaji itu seperti orang berangkat ke surganya Allah. Saking mulya nih orang ngaji. Makanya ketika ngaji saya minta tolong ya harus disempat-sempatkan, jangan sampai hanya kalau sempat saja ngaji, kalau nggak sempat tidak ngaji apapun, karena ngaji itu pahalanya luar biasa. Jenengan mulai berangkat dari rumah itu jenengan sama malaikat itu sudah didoakan semua, tidak hanya malaikat saja, semua hamba Allah termasuk tanah, termasuk pepohonan, batu yang ada di darat, yang ada di langit, malaikat yang ada di laut, semua hambanya Allah yang ada di langit, yang ada di laut itu semuanya akan mendoakan kepada orang-orang yang mau mencari ilmu. Dan ketika panjenengan meninggal dalam mencari ilmu, maka sama Allah akan diangkat derajatnya, yaitu menjadi mati syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa? Syahid akhirat adalah ketika kita di alam kubur tidak akan mendapatkan siksa. Kita tidur seperti orang ketika jenengan tidur di dunia, yang tidur yang nikmat, yang enak, itu besok gambaran ketika kita mati yang mati syahid ya. Mati syahid itu besok kita nggak akan ada siksa sama sekali, kita tahu-tahu ujuk-ujuk sudah hari kiamat. Nah ini artinya apa? Artinya ini adalah kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang mau mencari ilmu. Kelihatannya ya memang nggak enak, mencari ilmu itu nggak enak ya. Kelihatannya pagi-pagi kok sudah berangkat, kok hanya seperti ini. Tapi ini luar biasa karena menjadikan jenengan kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia dunia akhirat, menjadi kehidupan yang sempurna dunia akhirat. Lah Mbak Soimah kemana ngaji nyang kene? Nggih, niki menindaklanjuti yang nopo mukena di musola banyak yang rusak tadi lho Umi. Kadang kan kita berpergian itu mboten ngasto mukena nggih. Terpaksa di musola itu ada mukena yang rusak. Misalkan yang mukena terusan rusak, sobek. Terus adanya cuma
mukena yang potongan. Lah itu gimana Umi? Maksudnya kita tetap sholat, setelah itu kita wajib Kondo. mengkodoi sholat apa mboten? Oke, dikodoi. Saya nggak berani. Dikodoi no, sholatnya nggak sah kok. Nggak sah. Meskipun sama jenengan ngeten-ngeten, tapi ininya kan kelihatan. Lehernya kan kelihatan. Nanti sampai di rumah kalau sudah menemukan mukena yang panjang ya harus dikondoi. Kalau saya nggak berani sholat, ya, apapun saya nggak berani sholat, makanya ketika saya pergi kemanapun saya harus bawa mukena. Karena menjadikan sholat kita tidak sah. Kalau terpaksa sholat maka nanti ketika sudah menemukan mukena panjang harus dikondoi. Ngoten nggih Umi dari rumah. Nggih. Kalau misalkan gamis kita kotor, nggih to Umi, sedangkan kita bepergian nggak bawa ganti, ngoten pripun Umi niku salatnya juga dikodoi dari Sebentar, kotor itu najis apa hanya karena gara-gara kotor? Ya kita mamang ini najis atau enggak gitu Umi? Sing warna itu Gimana? Maksudnya Najis kenapa? Najis mamang. kenapa? Ya kena debu atau gimana tanah gitu loh Umi. Tanah debu itu najis apa tidak? Nggak najis. Tanah debu itu nggak najis. Takutnya ada Oh, jangan kotoran gitu, atau apa. jangan gitu. Jangan ya, jangan gitu ya. Sudah yakin, harus yakin, Iya. yakin kalau tanah dan debu itu suci. Harus yakin. Makanya jenengan ketika masuk ke sini sandalnya dicopot di sana karena ini yakin suci semuanya, ini nggak ada yang najis. Sampai Arisala 2, kalau hanya gamis jenengan hanya kena tanah, kena debu itu hukumnya tetap suci. Kalau memang itu jelas kena kencing atau kena kotorannya hewan atau kotoran jenengan sendiri itu jelas najis.